Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Fine, great, fantastic. Pagi ini kita akan belajar kembali bersama Miss Ririn. Nah, pagi ini kita memasuki tema baru, tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Ayo teman-teman, kita belajar penuh dengan semangat. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah pesawat terbang yang terbuat dari kertas. Oke, kemarin teman-teman sudah mencobanya yang di rumah. Ya, yang belum mencoba boleh dicoba di rumah membuat sebuah pesawat terbang dari kertas, bisa menggunakan kertas bekas, bisa dari koran bekas atau origami atau kertas yang lain. Nah, bagaimana nih cara bermainnya nih? Oke, teman-teman sudah tahu semua ya bagaimana cara menerbangkan pesawat terbang. Iya, kita terbangkan ke atas. Oke. Wah, misalnya mau tanya nih, kenapa ya pesawat terbang bisa terbang nih? Pesawat yang kita buat dari kertas bisa terbang? Iya, karena pesawat yang kita terbangkan yang terbuat dari kertas itu dibantu oleh angin. Karena adanya angin, maka pesawat ini bisa terbang. Oke. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya semua sama? Ya, silakan teman-teman amati gambar yang ada dalam video. Ya, di sini ada sebuah gelas, kemudian ada, ya benar sekali ini adalah jeruk. Lalu ini apa? Ya, uang koin. Kemudian ini ada sebuah medali yang berwarna kuning. Ya. Nah, Miss Ririn mau tanya di sini, dari keempat benda tersebut apakah bentuknya sama? Ya, benar sekali. Dari keempat benda tersebut memiliki bentuk yang sama. Bentuknya adalah, masih ingat berbentuk apa? Iya, bentuknya lingkaran. Uang koin berbentuk lingkaran. Kemudian jeruk juga bentuknya bulat lingkaran, kemudian gelas, kemudian yang berwarna kuning ini dari medali juga berbentuknya adalah lingkaran. Oke, dari keempat benda tersebut coba teman-teman amati di sekitar rumah teman-teman atau di dalam rumah, bentuk apa sajakah yang menyerupai atau yang mirip dengan lingkaran. Perhatikan benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang pada video berikut ini. Ya, selanjutnya teman-teman silakan mengamati dari keempat benda tersebut, apakah memiliki bentuk yang sama? Ya, benar sekali. Oke, coba kita cari bentuk yang memiliki bentuk persegi. Yang manakah? Ya, benar sekali. Yang Miss Ririn pegang adalah bentuk bantal yang berwarna biru. Dia memiliki bentuk apa? Ya, persegi karena memiliki sisi yang sama. Oke, ini adalah bentuk persegi. Selanjutnya, yang memiliki bentuk persegi dari kotak pensil, penggaris, atau kertas origami berwarna orange. Yang mana? Ya, benar sekali. Origami yang berwarna orange memiliki bentuk persegi. Oke, ya sama dengan bentuk bantal. Selanjutnya yang memiliki bentuk persegi panjang, yang mana? Iya, benar sekali, kotak pensil. Oke, kotak pensil ini berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, ya benar sekali, penggaris, dia memiliki bentuk persegi panjang. Oke, dari keempat benda tersebut memiliki bentuk persegi dan memiliki bentuk persegi panjang, yaitu kotak pensil dan penggaris. Kemudian persegi adalah bentuk kertas origami dengan bantal. Oke, sekarang teman-teman coba di rumah amati bentuk benda apakah yang menyerupai persegi dan persegi panjang. Jadi, banyak benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen bentuk dan sifat benda.
Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud atau sifat, yaitu ada 3, padat, cair, dan gas. Oke teman-teman, kali ini Miss Ririn akan melakukan percobaan eksperimen, yaitu di sini Miss Ririn sudah menyiapkan ada air, kemudian ada ini adalah minyak, kemudian ada gelas, kemudian ada mangkuk, lalu ada pensil, ada koin, nah ini ada batu. Oke, silakan saksikan eksperimen yang akan Miss Ririn lakukan. Eksperimen percobaan 1. Oke, sekarang kita mulai percobaan yang pertama. Siapkan gelas dan mangkuk, kemudian ada batu. Oke, langkah yang pertama, silakan masukkan batu ke dalam gelas. Kemudian amati bentuk dan ukurannya. Oke, selanjutnya ambil batu dari dalam gelas, kemudian batunya diletakkan ke dalam mangkok. Oke, silakan diamati bentuk dan ukurannya. Nah, dari percobaan ini berubahkah bentuk batu? Berubahkah bentuk ukuran batunya? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Ternyata bentuk dan ukuran batu itu tetap. Bentuknya tetap dan ukurannya juga tetap, jadi tidak berubah. Oke, walaupun batu ini tadi dimasukkan ke dalam gelas, kemudian diambil lalu diletakkan ke dalam mangkuk, jadi ukurannya tetap sama dan bentuknya juga tidak berubah, tetap. Ya, mengapa batu ini bentuk dan ukurannya tidak akan berubah, bentuknya tetap? Karena batu ini merupakan sifat benda padat. Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat dari gelas, kemudian diambil dan diletakkan ke dalam mangkuk. Jadi batu ini adalah sifat benda padat. Eksperimen percobaan 2. Mulai percobaan yang kedua, yaitu di sini Miss Ririn sudah menyiapkan ada air, lalu ada gelas, kemudian ada mangkuk. Nah, cara kerjanya yang pertama, silakan tuangkan air ke dalam gelas. Oke, kira-kira segini sudah cukup. Perhatikan bentuknya. Nah, langkah selanjutnya silakan pindahkan air yang ada di dalam gelas, kemudian tuangkan ke dalam mangkuk. Oke, sekarang amatilah air yang ada di dalam mangkuk. Apakah bentuknya berubah? Ya, teman-teman ada yang tahu apakah bentuk air berubah? Ya, benar sekali. Bentuk air yang ada di dalam gelas itu akan menyesuaikan dengan bentuk gelasnya. Kemudian jika air yang ada di dalam mangkuk juga akan menyesuaikan bentuknya seperti mangkuk tersebut. Nah, jadi bentuk air selalu berubah menyesuaikan dengan wadah atau tempatnya. Karena air merupakan sifat benda cair, yaitu sifat benda cair adalah selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempatnya. Eksperimen percobaan 3. Ya, selanjutnya kita masuki percobaan yang ketiga. Di sini sudah Miss Ririn sediakan air, kemudian ada gelas, lalu ada mangkuk dan juga
pensil. Oke, cara kerjanya yang pertama silakan tuangkan air ke dalam gelas. Oke, kira-kira setengahnya. Kemudian tuangkan lagi air ke dalam mangkuk. Oke, cukup. Oke, selanjutnya sudah tersedia gelas yang ada airnya, kemudian masukkan pensil ke dalam gelas. Oke, silakan kita amati apakah ada perubahan bentuk. Langkah selanjutnya, ambillah pensil yang ada di dalam gelas, kemudian diangkat, lalu pindahkan ke dalam mangkuk yang sudah diisi air. Nah, silakan perhatikan apakah pensil yang dimasukkan ke dalam mangkuk ada perubahan bentuk dari pensil. Ya, ternyata pensil yang dimasukkan ke dalam gelas lalu diangkat kemudian dipindahkan ke dalam mangkuk, ternyata pensil tetap tidak berubah. Ya, mengapa pensil bentuknya tetap? Karena pensil juga merupakan benda padat. Ya, sifat benda padat yaitu tidak berubah walaupun pindah ke tempat yang berbeda. Eksperimen percobaan 4. Percobaan yang selanjutnya masih ada gelas yang sudah diisi air dan mangkuk yang sudah terisi air juga. Lalu di sini ada sebuah koin, kemudian koin ini silakan kita masukkan ke dalam gelas. Oke, kita amati apakah koin tersebut ada perubahan bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, koin yang sudah diangkat dari dalam gelas lalu kita pindahkan lagi dan masukkan ke dalam mangkuk yang sudah diisi air. Oke, kita lihat apakah ada perubahan dari bentuk dan ukuran koin. Ya, ternyata masih sama dengan yang tadi, pensil dan juga batu. Jadi koin merupakan sifat dari benda padat juga, karena bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat dari gelas yang sudah diisi air kemudian diangkat lalu pindah ke dalam mangkuk yang sudah diisi air. Ternyata bentuknya dan ukurannya tetap, ya, tidak berubah karena merupakan sifat benda padat. Eksperimen percobaan 5. Oke, kita selanjutnya ke percobaan yang terakhir, yaitu di sini sudah ada ini minyak, kemudian ada gelas lagi dan juga mangkuk. Oke, cara kerjanya yang pertama kita tuangkan minyak ke dalam gelas. Kita akan melihat perubahan bentuk dan ukurannya. Oke, sudah cukup. Oke, mari kita amati apakah bentuknya berubah. Selanjutnya, dari gelas yang sudah diisi minyak lalu kita tuangkan ke dalam mangkuk. Oke, nah kita sudah tuangkan minyak ke dalam mangkuk. Ya, sekarang kita amati minyak yang sudah di dalam gelas dan minyak yang ada di dalam mangkuk. Kita lihat, perhatikan perubahan dari bentuknya. Apakah bentuknya berubah? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Kita bisa melihat bahwa minyak yang ada di dalam gelas itu bentuknya akan mengikuti wadahnya seperti gelas. Kemudian jika ada yang dalam mangkuk, ternyata bentuknya juga berubah menyesuaikan dengan bentuk mangkuknya. Oke, ya, mengapa bisa terjadi bentuk minyak bisa berubah? Ya, masih ingat percobaan yang tadi, seperti air dan minyak merupakan sifat benda cair. Ya, sifat benda cair adalah
sifat yang telah berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Maka air dan minyak merupakan sifat benda cair. Nah, selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Ya, wujud benda ada 3, yaitu yang pertama padat, kedua cair, ketiga gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Oke, bisa dilihat pada gambar ada kursi, meja, pensil, lemari, rak sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh benda cair di sekitar kita. Oke, kita bisa menemukan seperti sirup, minyak, kecap, madu, bahkan air. Oke, selanjutnya contoh benda gas di sekitar kita. Contohnya ada balon. Nah, balon itu benda padat, tapi isinya angin, itu merupakan benda gas. Nah, selanjutnya ada asap kendaraan, itu juga merupakan benda gas. Kemudian gas LPG yang untuk kita masak itu merupakan contoh benda gas. Tabungnya merupakan benda padat, namun isi di dalamnya itu adalah benda gas. Kemudian ada uap air saat memasak air panas, lalu ada juga asap. Nah, itulah contoh benda gas. Silakan untuk teman-teman tugasnya di buku tematik 2B halaman 19 yang ada tabelnya tentang menuliskan nama benda lalu bentuk bendanya tetap atau berubah. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.